Oke, IT boleh di-setel lagu kewer-kewernya. Iya, ayo goyang. Saya bakalan lihat yang paling asik. Semangat, ada yang diem, ntar yang diem saya tarik ke depan. Yang diem saya tarik ke depan. Ada yang heboh di belakang. Iya, goyang aja dong guys. Iya. Dari penglihatan saya, siapa yang heboh? Ya, semuanya heboh. Saya harus bawa hadiah berapa lusin berarti kalau ke US Team, ya kan? Ada yang heboh, teman-teman. Ya, itu Cici yang pakai blazer dalamnya merah, sama yang pakai kemeja sebelah kemeja kuning. Kamu, iya. Sama satu lagi yang kotak-kotak ujung sebelah sana. Boleh maju ke depan? Ulang lagi. Waduh, hadiahnya nggak banyak guys. Hadiahnya hanya 1 lusin. Oke, boleh naik ke atas. Saya akan membagikan sedikit hadiah untuk kalian. Mana satu lagi? Oh iya.
Siapa namanya? Brilian, panggil aja Brian. Oh, Brian. Udah berapa tahun di Prudential? Baru per Juli 2024. Nyesel nggak masuk ke sini? Nyesel nggak? Enggak sih. Oh, nggak nyesel. Kenapa nggak nyesel? Ya karena waktu fleksibel sih. Oh, waktu fleksibel. Tepuk tangan dong teman-teman buat Brian. Ini Brian ya, terima kasih. Tunggu dulu, jangan bergerak dulu. Ini namanya siapa sih? Keisha. Kamu heboh banget deh. Kamu jangan-jangan memang maskotnya US Team nggak? Oh enggak. Saya kira maskotnya US Team guys. Soalnya kayaknya dia heboh sendiri di belakang gitu kan. Oh biduan ya. Kalau yang ini siapa namanya? Yayang. Oh Yayang. Yayang. Di sini ada Yayang Bebnya. Iya. Udah berapa tahun di Indonesia? Oh udah 11 bulan. Kalau ibu mengandung 9 bulan, dia udah 11 bulan. Ya oke, thank you. Boleh duduk, silakan, boleh duduk. Udah keringetan teman-teman, jangan dipaksa untuk berjoget. Capek? Oh enggak, mau lagi? Oh aduh, nanti ya kalau bawa hadiah lagi. Perkenalkan, nama saya Nesya Kartika. Kalau dulu disebutnya itu agency director ya teman-teman. Kalau sekarang itu agency builder. Saya lahir di Jakarta 30 Oktober 1989. Ada yang seumuran sama saya? Ah bener nggak? Ntar dimirip-miripin lagi, ntar saya lihat KTP loh. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana dengan background accounting finance sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang join di Prudential baru atau license-nya belum keluar? Ada tunjuk tangan? Ada yang baru join di sini? Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Oh, udah license? Sudah AAJI? Sudah AAJI? Oh, belum AAJI. Oke, di sini siapa yang udah dari tahun 2011 sama kayak saya? Ada? 2011? Ada yang lebih lama dari saya? Siapa? Ya iya, kalau itu mah jangan diomong. Sebelumnya saya thank you sama Ci Yenli yang sudah undang saya ke sini secara dadakan, teman-teman. Saya bilang sama dia, untung lu ngundangnya sekarang, kalau lu ngundangnya besok-besok gua udah penuh sampai bulan Mei, teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa laku, saya juga nggak ngerti kenapa bisa laku, tapi tapi yang pasti saya bersyukur, saya maksudnya bisa jadi inspirasi banyak orang ya teman-teman di banyak agensi. Dan saya juga kemarin dapat info dari beberapa agensi yang pernah saya bawa acara motivator bahwa mereka berhasil menaikkan AAD baru dengan cara canvassing saya. Ya, jadi saya itu nggak punya relasi teman-teman, karena teman-teman lihat saya itu lahir dari keluarga sangat sederhana. Saya tidak punya teman. Saya bahkan mungkin dimusuhi oleh saudara karena keluarga saya sangat miskin, teman-teman. Papa saya bangkrut pada saat usia saya masih SMP kelas 1 dan saya memutuskan untuk sambil bekerja di SMA kelas 1 membiayai adik-adik saya. Kenapa dimusuhi, Nes? Karena begini, papa saya itu ditipu waktu itu, kontraktornya akhirnya bangkrut dan akhirnya gulung tikar, tidak bisa buka lagi perusahaannya, dan kami hanya makan dengan nasi dengan garam selama 3 bulan berturut-turut. Jadi dari situlah sifat ambisius saya muncul menjadi seorang pekerja keras. SMA kelas 1 saya mulai kerja agar adik-adik saya 4 bersaudara, saya anak nomor 1, saya harus menghidupi adik-adik saya terutama yang paling kecil. Karena yang paling kecil itu masih nyusu, teman-teman. Jadi saya nggak mau sampai adik-adik saya itu tidak makan sama sekali. Waduh, jangan dibuang-buang dong. Terharu. Saya belum selesai ceritanya. Ya. Iya, makanya. Minta diganti yang baru ya. Leadernya siapa, Pak? Leadernya yang mana, Pak? Oh, coba minta diganti handphone yang baru. Kasih challenge-nya dulu ya leadernya. Iya, jadi salfok sama dia ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, saya lanjut ya. Singkat cerita, saya lulus SMA, lalu saya memutuskan untuk tidak kuliah tadinya, teman-teman. Papa saya bilang, panggilan saya Xia di rumah atau Ching, karena nama Chinese saya Ching Xia. Papa saya bilang gini, Xia, Papa nggak bisa kuliahin kamu ya, adik-adik kamu masih terlalu kecil-kecil, jadi nggak bisa ngebiayain kamu buat kuliah. Oh nggak apa-apa, saya bilang, saya memang udah biasa kerja. Singkat cerita, tiba-tiba teman dekatnya yang dari kecil, namanya Om R lah ya, saya pakai inisial aja ya teman-teman. Siapa di sini yang kepalanya R namanya? Saya maaf ya, bukan nggak mau sebut tapi mendingan jangan disebut. Jadi dia bilang gini, Eng katanya, kalau misalnya si Nesya gue kuliahin gimana? Katanya gitu. Nggak usah Rus, katanya gitu. Udah ya Rus doang ya, udah nggak ada belakangnya ya. Nggak usah Rus, anak gue nggak perlu kuliah, dia kerja aja, gue nggak perlu ngerepotin orang. Oh nggak apa-apa katanya. Sayang loh katanya, di rapotnya udah ranking 2 ya kan di sekolah berturut-turut dari kelas 1, terus dia nggak kuliah lagi katanya, sayang katanya. Singkat cerita dia suruh saya mencari universitas ternama, katanya dia akan kuliahin saya sampai S1 teman-teman. Tapi dengan syarat saya harus bekerja di perusahaannya, menjadi seorang administrasi atau accountingnya dialah pokoknya, hanya digaji 15.000 per hari. Oke, jadi saya setiap hari itu naiknya itu kalau teman-teman tahu Patas 106 Senen Cimone kalau nggak salah, tapi saya turunnya di Cideng karena itu kantornya ada di Cideng. Itu saya setiap hari seperti itu hanya berbekal 15.000 per hari dari dia. Saya pulang pergi kuliah setiap hari ke kantor dia setiap hari. Akhirnya nyampe lah semester 1 selesai. Kebetulan saya di Universitas UPI Salemba. Siapa di sini lulusan UPI? Saya juga dari sana kok, tahun 2007 ya. Nggak tahu Koko 2000 berapa? 2003. Oh berarti tuan Koko 4 tahun lah ya dari saya. Oh iya. Jadi padahal saya di UPI itu jadi anggota Paskibraka. Saya juga dapat diskon di sana ya teman-teman 35%. Tapi ternyata hasil saya itu sia-sia teman-teman. Saya disuruh ngambil SKS lebih banyak di semester kedua. Pada saat saya nyampe ke kantor Om itu saya bilang, Om boleh saya masuk? Awalnya dia berbalik seperti ini teman-teman. Lalu dia putar bangkunya, dia tanya ada apa? Saya kasih transkrip nilai saya bilang saya harus ambil SKS waktu itu 28 SKS. Dan harus dengan biaya segini. Tiba-tiba dia gebrak meja, dar. Nah kayak gitu, betul. Emang kamu siapa saya katanya, minta uang kuliahnya sama saya. Nah loh, di situ kalian bakalan jadi apa kalau jadi saya? Salah, jadinya diem gitu Ci, nggak bisa bergerak karena omongannya dia. Lalu tanpa sadar air mata itu tiba-tiba jatuh di situ dan saya bilang bukannya Om sudah janji. Lalu dia diam, dia angkat tangannya ngacung suruh saya keluar. Saya banting pintunya, kubrak, ceker gitu. Saya tarik mau saya yang ada di meja, sret gitu di depan pintunya. Saya ambil flash disk saya karena untungnya sih saya pinter teman-teman. Setiap kali saya bikin laporannya dia, saya selalu menggunakan USB. Tidak ada yang saya copy ke dalam komputer itu. Saya tarik USB-nya, saya tendang CPU-nya, jeger gitu ya kan. Saya tarik mouse-nya, saya banting mouse-nya, saya lari teman-teman sekencang-kencangnya. Sampai sekretarisnya namanya Ika bilang, kenapa deh, kenapa? Kamu tanya sendiri aja sama bos kamu yang culas itu, saya bilang kayak gitu. Digaji 15.000, saya bilang, tapi saya ditipu, saya bilang kayak gitu. Saya lari, terus kan di depan kantornya tuh ada got mengalir sebelah tukang bakmi ayam. Saya buang flash disknya di situ, teman-teman. Saya lari sekenceng-kencengnya, nyetop lagi Patas itu. Dan teman-teman tahu sepanjang jalan sampai ke Terminal Senen karena rumah saya di Kuitang. Siapa di sini yang rumahnya di Kuitang?
Saya rumahnya di Kuitang, teman-teman. Jadi saya saya naik bus sampai Terminal Senen, nangis-nangis, akhirnya kondekturnya pikir saya kehilangan duit, teman-teman. Saya digenggemin duit recehan segini banyak, teman-teman. Kamu kenapa, Dek? Katanya. Gitu kan, pokoknya nangis-nangis terus gitulah, nggak jelas ya kan. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu dicuri, kamu dirampok katanya. Udah ini pakai duit abang katanya gitu, duit abang ya kan, ya. Terus dikasihlah segenggam duit receh segini, teman-teman. Itu saya nggak pernah lupa kebaikan dia. Sampai sekarang sebenarnya saya masih cari orang itu kemana, saya masih ingat wajahnya dia ya gitu. Karena apa? Di saat sekarang kita udah berdiri sukses seperti ini, di saat dulu kita susah, pasti kita ingat, bener gak sih? Kalau yang memang benar-benar ingat kacang gak lupa sama kulit gitu ya. Tapi ternyata gak ketemu, teman-teman, sampai sekarang. Saya juga gak ngerti, karena itu bapak-bapak juga sudah tua, tapi mukanya saya masih ingat. Oh ini, enggak, dia kurus badannya, kurus banget. Kayak siapa ya? Enggak, itu masih gemuk. Enggak, ini masih gemuk, ada kurus banget pokoknya. Kurus banget, tapi orang itu baik lah, teman-teman. Intinya orang itu baik, teman-teman ya. Jadi saya dikasih segenggam itu, sampai saya pulang mama saya lagi masak soto. Kita kan kalau makan daging kan nggak setiap hari, teman-teman ya, karena duit nggak ada. Mama saya lagi bikin soto yang isinya cuman kentang, wortel, sama telur, teman-teman. Padahal dia lagi nyanyi dangdut, teman-teman ya kan, di belakang gitu kan. Tiba-tiba saya nangis terus peluk dia. Dia langsung matiin dangdutnya, dia tanya, "Lu kenapa sih?" Katanya gitu. Terus saya berlutut, teman-teman, di depan dia. "Saya minta maaf, Mah. Saya kayaknya nggak terusin kuliah." Saya bilang gitu. "Saya nggak bisa kasih Mama toga S1." Di situ tanpa sadar dia akhirnya ikutan berlutut sama saya di dapur saat itu. Lalu dia tanya, "Emang Om ngomong apa?" Saya ceritalah ke dia. "Om bilang gini. Kenapa jadi kayak gitu?" Ngomonglah ke papa saya saat itu. Papa saya cuma bisa apa, teman-teman? Papa saya cuma bisa kencengin rahang seperti orang dendam. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak punya power apa-apa, karena dia tidak punya uang. Dia hanya seorang pegawai di salah satu perusahaan percetakan yang ada di Jakarta Pusat saat itu. Akhirnya singkat cerita gimana? Pertemanan mereka putus. Yang sekian lamanya mereka bangun dari zaman mereka sekolah, teman-teman. Cuman gara-gara hal seperti itu. Papa saya sempat bilang sama dia, "Maksud lu apa?" Sampai di tempat latihan karate, teman-teman, papa saya itu atlet karateka. Dia sudah dan 9 internasional. Sampai sekarang dia juga masih karate, dan temennya itu, sahabatnya itu juga sama-sama karate, tapi dia dannya lebih tinggi satu aja di atas papa saya. Kamu tahu, baju karate orang itu diginiin ke atas sama papa saya, "Lu sudah menjatuhkan harga diri keluarga gue. Suatu hari Tuhan yang bakalan bikin perhitungan sama lo." Papaku sampai kayak gitu, teman-teman. Akhirnya apa? Papaku cuma bilang satu, "Syah, Papa minta maaf, Papa nggak bisa bayarin uang kuliah kamu. Jadi kamu harus terima, karena memang kita dari awal tidak ada uang untuk kuliahin kamu." Mendengar hari itu mama saya murka, teman-teman. Dia pergi ke belakang, dia cari rentenir di belakang temennya dia yang suka dia kasih cilok sama cireng. Mama saya itu jago, almarhum mama saya jago bikin cemil-cemilan karena dia asli orang Bandung. Siapa di sini yang orang Bandung? Saya itu orang Chinese Bandung, teman-teman. Jadi mama saya jago bikin cemil-cemilan seperti itu. Sampai si rentenirnya ini bilang, "Nama mama saya Lisa. Lis, jangan mentang-mentang lu sering kasih gue cireng ya. Terus hitungan bunganya tidak sama dengan yang lain." Mama saya pinjam uang 40 juta untuk terusin saya semester kedua, teman-teman. Bunganya 105%. Jadi harus balik 90 juta. Mama saya ambil karena mama saya kepengen anak pertamanya itu dapat toga S1, diambil duitnya sama dia, teman-teman. Senekat itu, dan dia menangis di hadapan saya.
Mama bakalan usahain apapun yang bisa kamu raih. Kamu anak pertama mama, kamu dari rahim mama pertama kali, kamu harus bisa sukses duluan. Kebakar teman-teman, ngomong gitu, kebakar. Saya rajin teman-teman kuliah gara-gara itu. Yang cariin kerja siapa? Yang cariin kerja mama saya juga. Padahal mama saya itu hanya pedagang kecil-kecilan, makanan, dan juga ibu rumah tangga aja, nggak ada yang lain. Tapi saya nggak nyangka relasi dia begitu banyak. Saya sampai berpikir waktu itu, mama saya ini ngapain ya? Saya bilang, kenapa temennya banyak? Saya diterima kerja di Bank Internasional Indonesia zaman dulu yang sekarang disebutnya MyBank. Saya kerja di kartu kredit, dari saya cuma jadi sales kartu kredit sampai saya bisa jadi supervisor kartu kredit saat itu. Terus saya akhirnya loncat ke Bank Permata dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan reward, semua reward saya sampai. Kalau di Prudential ini enak teman-teman, rewardnya ke luar negeri. Kalau di kartu kredit paling luar kota, paling Bali, Semarang, Jogja. Tapi saya bangga saya bisa nyampe itu semua teman-teman dari dulu. Singkat cerita itu berjalan, saya akhirnya keterima di Bumi Putra menjadi manajer kartu kredit saat itu. Di situ ya saya ketemu dengan suami saya ya yang sekarang jadi berarti mantan pacar ya teman-teman. Nah di situ saya bingung, mama saya bilang gini, Syah udahlah capek ngelihat kamu kerja di kartu kredit. Terus aku bilang, kamu mau gak kerja tempat lain? Sayang, kamu basicnya akuntansi, masa kamu kerjanya kartu kredit? Jadi mama mau aku masuk di mana? Ikut teman mama di Indomobil Group Gis katanya. Memang yang tes sih banyak, tapi mama yakin kamu pasti masuk. Teman-teman tahu, yang dites itu ada 18 orang teman-teman. Tapi yang kepilih cuma saya 1 orang. Padahal waktu tes saya itu yang paling lelet teman-teman. Yang paling lama. Kenapa? Saya sebenarnya udah selesai dari awal, tapi saya cross check lagi dari awal sampai akhir bener nggak saya punya jawaban. Baru terakhir mereka udah pada setor, saya yang paling akhir nyetor, tapi saya yang dipilih sama perusahaan. Kenapa? Karena dia bilang katanya tulisan saya rapi, susunan kerjaan saya rapi, sampai ke gambar-gambar bagannya semuanya rapi. Sejak saat itu saya diterima di Indomobil Group. Saya 3 bulan dikontrak, lalu saya langsung naik menjadi pegawai tetap teman-teman. Saya waktu itu bagiannya accounting, lalu akhirnya di tengah jalan dua-duanya saya pegang. Finance pun saya pegang. Karena apa? Karena ngelihat kerjaan saya rapi dan yang sebelumnya itu dia agak teledor gitu, naruh kunci berangkas dan lain-lain, akhirnya 2 jabatan itu saya pegang. Jadi saya punya maklaring itu accounting finance teman-teman, bukan finance doang. Gitu. Jadi itu berjalan teman-teman, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian. Saya join di Prudential waktu saya ada di Indomobil Group di tahun 2011, tepatnya bulan November. Awalnya saya nggak mau teman-teman, leader saya itu rekrut saya. Leader saya itu adalah kakak sepupu saya sendiri tapi orang jauh. Gitu, jadi nenek sama nenek gitu, maksudnya adik kakak, bukannya papa sama papa adik kakak gitu, jadi makanya sepupu jauh. Di situ dia tawarin saya terus, saya oke-oke aja. Saya lahiran anak ke-1, akhirnya saya memilih resign dari Indomobil Group. Padahal sebenarnya saat itu orang HRD namanya Bu Veronica itu bilang, nggak usah lalu resign, kan ruangan lu berdua sama manajer katanya gitu, ibu-ibu gitu maksudnya, manajernya. Ya udah taruh aja katanya box bayi di situ. Kita izinin kok katanya gitu. Tapi kamu jangan resign katanya gitu. Saya ngomong dong ke suami saya nggak usah. Saya masih bisa biayain kamu. Udah resign aja. Akhirnya saya memutuskan resign dan saya memilih untuk sambil ngejalanin asuransi Prudential. Bawa bayi itu teman, bawa bayi. Nah, siapa di sini yang punya anak bayi? Ada? Udah gede? Udah gede apa belum? Oh kalau cowok sih gampang ya, karena kan cowok yang kerja. Nah kalau cewek nih kita ngomong ya kan, saya bawa bayi, bawa anak saya gitu ya, dari umur anak saya 3 bulan. Yang penting saya nggak diterminate sama Prudential. Tapi akhirnya 2017 saya diterminate juga teman-teman sama Prudential. Karena anak saya yang kedua lahir kan 2017 gitu, jadi saya nggak fokus nih sama Prudential. Terus saya bilang gini sama leader saya, Der, gue nggak ikhlas, semua nasabah gue masuk ke lu.
Pokoknya gue nggak mau tahu komisi gue sampai koma-komanya lo harus transfer, gue bilang. Karena saya orang accounting, saya hitung teman-teman satu-satu. Nggak boleh 0,1 pun saya nggak ikhlas masuk ke dia gitu ya. Karena saya memang boleh nyari sendiri gitu kan. Dihitung. Ya udah gini deh, kamu reinstate mau nggak? Tapi kamu harus janji kamu bakalan terus di sini. Tanda tangan. Tapi habis itu langsung jalan? Enggak. Anak saya masih bayi ya kan, baru 40 hari saya udah bawa-bawa cik. Ya tapi untungnya yang namanya anak pasti rezekinya ada aja ya teman-teman. Nah akhirnya anak saya mulai gede tuh kan, yang lahir 2017 masuk ke 2019. Saya di bulan Mei 2019 saya kena diare, saat itu disitulah saya mulai merasakan bagusnya Prudential untuk kantong keuangan teman-teman. Prudential ini mengcover semua biaya rumah sakit saya karena saya waktu itu diare karena saya salah makan ikan ya, alias ikannya itu mungkin udah nggak sehat. Di situ leader saya datang, dia bilang gini, Sia, iya kok, aku bilang, Prudential ada produk baru katanya, namanya kartu Black Card, dia bilang gitu. Kartu Black Card ini lebih dahsyat dari kartu kamu yang sekarang katanya gitu. Ini kamu bisa ada program isi campaign katanya gitu. Nasabah kamu yang kemarin isi campaign, cepetan diisi campaign katanya gitu. Saya langsung kerjain, enggak teman-teman. Oh ya, Terus saya datanglah ke kantor, ceritanya di bulan Juli waktu itu. Saya ditepok sama orang-orang senior saya. Mungkin di sini ada yang kenal namanya Cifoni, Cimeting, mungkin ada yang kenal ya. Nes, lu kemana aja? Oh iya Ci, cuti, saya bilang gitu. Cuti kepanjangan teman-teman namanya ya. Jadi saya lama banget nggak nongol ke kantor training, akhirnya saya ikut training. Di situ pas pulang anak saya bilang, jadi saya ini tersentil sama anak saya teman-teman. Mih, iya. Mami lihat nggak tuh orang-orang yang ada di bawah? Kenapa? Mereka main sepeda serem Mami. Kenapa serem? Iya, bentar-bentar ada mobil lewat, minggir ya nak, katanya gitu. Mami ada nggak sih pikir kita bisa punya rumah katanya, biar bisa main di depan rumah. Nah loh, saya bilang, dengan biaya kayak gini, suami merintis usahanya masih kayak gini, saya di Prudential juga kayak gini, gimana nih caranya? Akhirnya saya ajak suami saya ngobrol 4 mata 7 huruf teman-teman. Gimana tuh? Pipi, saya bilang, kita harus punya rumah, saya bilang kayak gitu. Yuk kita cari, aku bilang. Kita mulai cari itu teman-teman. Tapi saya nggak kuat kalau bayar sendiri, kata suamiku gitu. Kamu kan nggak kerja katanya, cuman sampingan doang di Prudential, gimana kita bayar cicilannya, katanya gitu. Kita nggak ada duit buat DP. Ya udah ayo kita cari rumah yang tanpa DP, saya bilang gitu. Di mana ada rumah tanpa DP Mi, katanya. Ada, kita pasti nemu kalau memang itu rezeki kita. Tapi saya bilang izinin saya akan fokus di Prudential. Ah kan kita nggak punya saudara katanya. Kita juga nggak punya temen Mi, katanya gitu. Kita juga nggak punya ini. Ya nggak apa-apa, nanti saya door to door aja. Kamu kan juga usaha door to door, aku bilang. Kamu tinggal ajarin saya gimana caranya buat jadi muka badak, saya bilang kayak gitu. Tahu muka badak? Yang nggak tahu malu gitu kalau misalnya ditawarin. Nah mulailah tuh suami saya memaintain saya untuk menjadi orang yang muka badak, teman-teman. Jadi nih, kalau lu ditawarin gini, lu dibilang begini, lu pokoknya bodo amat, katanya gitu. Emang gue bisa ya, Pi? Bisa, orang kan gue baperan begini, Pi, ya kan? Bisa, katanya. Udah kan, singkat cerita saya putar-putar sama suami saya, dapatlah rumah di tempat rumah saya yang tadi itu, yang saya bilang 4,5 miliar, karena saya beli 2 rumah, teman-teman. Jadi, yang satu rumahnya itu saya beli bayar berdua. Yang satu rumahnya lagi itu saya beli sendiri pakai duit saya. Jadi saya akan menggabung 2 jadi 1. Kayak gitu teman-teman. Mobil itu saya beli sendiri teman-teman. Itu duit saya bukan duit suami saya teman-teman. Ya, jadi suami saya hanya fokus dengan biaya-biaya anak dan biaya rumah tangga saja. Karena duit istri bukan duit suami itu duit istri. Itu konsepnya saya teman-teman. Ya, jadi skincare saya, peralatan saya, mandi saya, apa semua itu suami tetap menanggung. Ya, jadi itu mobil saya bilang saya pokoknya beli sendiri.
mobil pakai terserah ya kan, rumah saya beli satu lagi nanti kita ngegedein rumah, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya bilang sisanya itu semua kamu, saya bilang kayak gitu. Setuju? Udah pasti setuju dong teman-teman. Ya, jadi sampai suami saya akhirnya bilang nih, nggak nyangka ya bisa jadi kayak sekarang, nggak nyangka gimana ya, wong gue capek, aku bilang kayak gitu. Teman-teman tahu, waktu saya 2019, sebelum saya masuk ke materi saya, 2019 itu saya naik menjadi seorang AAD, saya murnikan fasting teman-teman. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi apapun. Saya nekatkan diri untuk menjadi muka badak seperti salesnya suami saya teman-teman. Saya terbang ke Bali, saya temuin sahabat saya di sana, saya numpang tidur di rumahnya di daerah Kute, saya door to door. Hasilnya apa? Hasilnya naik AAD 2 bulan 3 minggu dengan Star Club New York saat itu. Setiap kali saya pulang dari Bali, saya pasti bawa APA 180 juta, 200 juta dan posisinya sudah issued teman-teman. Gimana caranya? Caranya adalah saya menjadi tim market surveinya Prudential gitulah pokoknya. Permisi Pak, saya dari Jakarta. Saya kebetulan market survei dari Prudential Pusat Jakarta. Kan boleh dong, ya kan orang kita kan fasting. Oh kita kan juga kan brandnya kan Prudential, bener nggak? Jualannya Prudential. Ya jadi saya bilang, saya dari tim market surveinya kantor pusat Prudential. Boleh minta waktunya sebentar? Ada yang iya, ada yang enggak. Bahkan saya pernah diusir dan dikatain anjing teman-teman. Anjing kamu keluar kamu sana katanya gitu. Saya pernah digituin teman-teman. Terus saya nyerah, enggak. Habis saya dikatain anjing teman-teman, besok saya balik lagi samperin dia. Saya bawain dia buah, saya bawain dia kue. Kamu lagi kesini, udah saya usir kemarin masih juga datang. Pak, orang saya dari tim market survei bukan agen asuransi, ngapain Bapak usir saya? Saya bilang, yang rugi Bapak teriak-teriak. Justru saya pengen tulis keluh kesah Bapak seperti apa sama asuransi, kenapa Bapak marah-marah sama saya bilang kayak gitu. Oh gitu, iya aku bilang, oh ya udah kamu tunggu dulu, saya lagi ngelayanin orang katanya gitu, ketus ya kan, tapi maksudnya dia sudah mulai slow ya gitu, karena kita kan ngomong seperti itu. Pak, saya juga bawa oleh-oleh nih Pak, saya bawa kue, saya bawa buah, ya saya masuk lah Pak, boleh duduk situ Pak sambil Bapak ngelayanin. Oh ya udah duduk aja situ, tapi ntar ya saya masih agak lama lagi ngitung katanya, gitu ya. Nah kebetulan si Bapak ini adalah toko garment teman-teman yang isinya kain-kain teman-teman. Ya jadi cukup sibuk gitulah dengan paku-pakunya lagi menghitung ukuran gitu kan. Sampai akhirnya saya nunggu agak sedikit lama dan akhirnya dia selesai juga teman-teman. Akhirnya dia duduk sama saya, market survei apaan? Emang kamu dari mana? ID card-nya ada nggak? Coba saya lihat ID card-nya, katanya gitu. Untung saya sama Power Vision udah dibikinin ID card teman-teman ya kan. Jadi saya nggak malu-maluin nih, saya bilang. Terus surat tugas, ya emangnya saya restrict Pak, pakai surat tugas, saya bilang kayak gitu. Ya saya kan sengaja dong bikin lucu-lucuan ke dia biar dia juga ketawa, ternyata ketawa teman-teman. Dari ketawa dia tanya ya kan, kamu mau ngapain sih? Enggak, saya cuma mau ngisi survei aja. Pertanyaannya ada 11, saya bilang kayak 10 sorry. Pertanyaannya ada 10. Saya wawancara aja, kamu nggak usah baca Pak, saya bilang gitu. Bapak ngapain kan capek-capek baca. Nah teman saya ini, si janda girang ini, dia kan janda ya teman-teman. Jadi saya sebutnya janda girang. Iya karena dia tuh cantik kayak Barbie gitu, tapi dia nggak mau nikah lagi lah intinya gitu karena KDRT. Jadi dia kita sebut janda girang teman-teman. Si janda girang ini dengan otomatis kupasin apel teman-teman. Sambil kupasin, Pak ini kita udah potongin ya, Bapak silakan makan. Terus tahu nggak Bapak ya bilang apa teman-teman? Kamu racunin saya nggak? Katanya. Enggak, ya kan kita berbaik hati, ini udah dicuci Pak, udah bersih ya udah. Sambil dia makan apel ngisi market survei ya kan. Terus saya senggol ya kan teman saya si janda ini. Woi, lu kenapa ini? Gak apa-apa udah, lu lanjut ngomong. Ini gue kupasin lagi yang lain katanya gitu ya kan. Ya kan ada apel, ada mangga gitu kan. Ya udah dikupasin lah sama dia gitu kan satu-satu sampai dia kenyang kan seneng gitu ya kan. Akhirnya dia selesai isi market survei, ujung-ujungnya dia curhat teman-teman. Jadi gini loh Mbak Nes, waktu itu klaim saya tuh nggak dibayar gini loh, padahal saya cuma ngeklaim gini. Ya udah gini Pak, ini kita tampung ya kan. Bapak kalau boleh tahu tanggal lahirnya berapa ya Pak? Bapak tahu nggak?
kita ini kesini sekalian mau menginformasi bahwa kita ada produk baru yang dia itu bayarnya sesuai dengan tagihan. Saya bilang gitu teman-teman. Tadi katanya nggak jualan. Sekarang kalau bilang katanya ada produk baru ya si bapak namanya tim market survey kan kita juga menginformasi pak. Pinter nggak ngomongnya? Pinter kan? Kita nginformasi pak bahwa kita ada produk baru. Bapak mau ambil boleh? Enggak juga nggak apa-apa kok saya nggak maksa. Kan saya cuma informasi. Saya ceritalah tuh ya kan caranya gini ya kan. Terus dia tertarik teman-teman. Ih kok lucu produknya katanya. Kok produknya bisa dibayarin sesuai kwitansinya dia? Iya, aku bilang, kira-kira kalau misalnya ada produk yang kayak gini, Bapak mau ngambil nggak sekarang? Saya bilang gitu. Emang bisa saya ngambil? Bapak sejak yang kemarin demam berdarah, pernah ngeklaim lagi nggak? Enggak, dia bilang. Ya udah, pinjam KTP-nya Pak, saya hitung. Satu hitung, istrinya dipanggil, Mih, coba sini KTP, katanya gitu. KTP, anaknya lagi pulang, sini KTP, cepet, katanya gitu. Akhirnya saya bawa IPA 180 juta dari orang itu, dan sampai sekarang masih enforce teman-teman. Bayangkan teman-teman, dari dikatain anjing, sampai akhirnya diterima dengan baik. Bahkan sekarang kalau ke Bali, saya tinggal telepon dia, Om, saya ada di Bali. Nisha mau dijemput? Jemput Om. Nisha mau tinggal di hotel mana? Nanti Om yang bayar. Gak usah, saya bilang kayak gitu. Jemput aja gak apa-apa. Sampai dia mau kasih mobilnya dia untuk saya pakai jika saya ada di Bali. Teman-teman tahu, ternyata orang itu orang kaya teman-teman. Kalau nggak kaya kan nggak mungkin dong EPA 180 juta, betul? Ya, pada saat repricing pertama, repricing kedua, dia cincai bajai teman-teman. Oh, ada kenaikan global, gara-gara apa nih? Coba cerita dulu. Kan lu biasanya banyak banget ceritanya katanya gitu. Jadi dia tahu saya ini tukang cerita teman-teman. Jadi saya sama nasabah-nasabah saya segitu banyak, saya nggak pernah tertutup. Makanya saya itu, ibaratnya gini, ketika nasabah itu join sama saya, jadi nasabah saya itu kayak, ibaratnya tuh kayak berikhtiar lah ya bahasanya tuh bahwa karena itu nasabah saya, dia harus jadi sahabat saya terus. Jadi dia nggak bakalan demo, dia nggak bakalan komplain, dia nggak bakalan apa-apa jika kita dekat terus sama dia, betul apa enggak? Cara saya seperti itu teman-teman. Setiap kali ulang tahun saya selalu memberikan mereka hadiah atau kue walaupun tidak seberapa harganya, gitu ya. Tapi itikat baik saya untuk selalu merangkul mereka itu ada. Ketika repricing terjadi, saya hanya mencari cara untuk bercerita teman-teman, sehingga mereka tidak ada yang komplain karena apa dan karena apa. Kayak gitu. Repricing pertama gara-gara COVID. Yang di Bali ini yang pertama kali saya telepon. Om, ada repricing. Repricing itu gimana maksudnya Nesya? Jadi ceritanya gini Om. Ya coba kamu cerita dulu, kan kamu banyak cerita katanya. Setelah saya cerita, oh ya wajar lah Nes katanya. Kalau kayak Om juga perusahaan kayak gini ya, siapa yang mau nanggung? Iya kan ya Om ya, bener kan ya Om? Gimana perusahaan bisa bayar gaji karyawan kan ya Om ya kalau misalnya kita nggak ada kenaikan? Iya Nes, Om setuju. Akhirnya tanda tangan. Repricing itu satu keluarga duluan deret gitu ya kan. Nah, tiba-tiba ada repricing kedua, bener gak? Perubahan jadi Purwell. Ini apaan lagi Nes? Katanya mulai tinggi dia nadanya ya kan. Om, sorry nih. Jadi gini ceritanya Om. Kan Om tahu ya, sekarang kan rumah sakit itu pada upgrade yang namanya mesin-mesin teknologi. Kalau mereka nggak upgrade mesin teknologi, jadul kayak gitu, gimana penyakit bisa cepet-cepet ditemuin? Bener gak sih Om? Saya bilang gitu. Terus kata dia bilang, kamu katanya cerita kayak gini terus dari tahun lalu, katanya tahun ini, perasaan tahun kemarin gue baru naik katanya gitu. Naiknya banyak banget lagi. Jadi gini Om, karena si rumah sakit upgrade teknologi, otomatis biaya rumah sakit naik nggak Om? Tarif rumah sakit naik Om. Nih lihat rumah sakit ini harganya jadi segini, rumah sakit ini jadi segini. Terus kalau misalnya kita di perusahaan asuransi, gimana mereka ngegaji kita Om? Saya bilang gitu. Jadi makanya Prudential kasih si Purwell ini untuk bla 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 bla, pokoknya saya cerita. Akhirnya tanda tangan lagi. Terus naik lagi nggak Nes? Ya saya nggak tahu Om, saya nggak bisa janjiin naik lagi apa enggak kali ini, karena kita nggak tahu kenaikan global akan terjadi sampai kapan. Saya bilang kayak gitu. Intinya sih Om, asuransi itu sekarang ada khusus orang-orang yang mampu. Saya bilang gitu. Contohnya saya bilang, saya sih nggak ngejelekin BPJS atau tempat-tempat yang lain Om. Tapi yang jelas, semua pasti akan suatu hari ada syarat dan ketentuan. Saya bilang kayak gitu. Mereka nggak mungkin nggak punya syarat dan ketentuan. Teman-teman tahu sekarang BPJS banyak ketentuan?
Teman-teman catat itu, karena itu bisa menjadi senjata kita di lapangan. Karena mereka akan selalu membandingkannya justru bukan dengan Allianz, Manulife, Generali, Panindaichi, dan apapun itu. Mereka akan membandingkan dengan BPJS. Kenapa? Karena sekarang semua asuransi yang ada di Indonesia, pertama kali masuk preminya mahal. Jadi benar-benar premi asuransi di dunia ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mampu. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka membandingkan dengan BPJS, kalian sudah ada pegangan. Oke? Nah, teman-teman, setelah saya bercerita ini, saya akan bercerita kembali ke keluh kesah saya. Selanjutnya, saya seorang autoimun survivor stadium 2C. Di sini ada yang kena penyakit autoimun. Autoimun saya lupus dan multiple sclerosis, yaitu otak. Saya tetap berjuang di tempat ini. Yang teman-teman lihat saya semangat di sini adalah orang sakit, teman-teman. Saya kalau melihat teman-teman tadi melihat sandepan saya pernah koma selama 3 hari di rumah sakit, 7 hari di ICU, 1 tahun di rumah sakit. Di bulan Mei, tepatnya tanggal 21, itu adalah hari seperti kematian saya, teman-teman. Saya tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dan teman-teman tahu, saat itu yang ada di pikiran saya adalah jangan-jangan benar diagnosa pertama kali dokter yang bilang saya hanya bisa bertahan hidup 3 bulan. Sebelum saya masuk Mayapada Lebak Bulus, saya masuk di salah satu rumah sakit juga yang ada di Jakarta Barat, dan dokter itu mengatakan saya hanya bisa bertahan hidup 3 bulan. Karena hasil CT scan kontras kepala saya itu bukan aliran darah yang ada di atas, tapi isinya itu putih semua satu kepala, teman-teman. Dan teman-teman tahu saat itu demam saya tinggi, 40 derajat lebih, hampir 41. Mata saya merah seperti orang sakit mata. Dan saat itu juga diagnosa salah pertama kali terhadap saya masuk. Saya hanya didiagnosa sebagai orang kena cepalgia atau sakit kepala akut. 3 minggu saya dirawat di bulan November 2020, itu tidak ada pengobatan apapun yang masuk ke dalam badan saya. Saya putuskan untuk keluar, lalu seminggu kemudian saya masuk lagi, dan saya tetap di rumah sakit yang sama, tapi saya ganti dokter di rumah sakit itu. Dan dokter itu hanya bilang begini, "Nes, kamu masih muda, anak kamu masih kecil-kecil, kalau bukan dari diri kamu sendiri yang berjuang untuk bertahan hidup sampai sekarang, mungkin yang dokter itu bilang akan bisa jadi betul," katanya dia bilang. Kenapa? Karena obat yang mujarab itu adalah apa, teman-teman? Betul. Jadi akhirnya dokter itu bilang, "Saya izin tes lengkap autoimun kamu semua, tapi hasilnya keluar nanti di 13 Januari 2021. Angka 13 Januari 2021 itu adalah angka keramat buat saya, teman-teman. Penuh dengan deg-degan, iya. Dokter tersebut untungnya baik, dia bilang gini, "Nes, tapi sorry, kalau kamu positif autoimun, mendingan dari sekarang kamu cari dokter di luar sana yang jago ngobatin autoimun. Karena di sini tidak ada dokter autoimun yang bagus." Saya searching di Google, sepulang dari ketemu sama si dokter itu, dirawat inap sama si dokter itu, saya pulang. Saya sambil deg-degan, saya mencari dokter dan saya bertemu dengan Profesor Karnen Baratawijaya. Kenapa saya sebut, saya bukan promo, tapi saya bersyukur Tuhan telah mengirimkan dia sebagai perantara untuk mengobati saya sehingga saya ada di depan teman-teman seperti sekarang. Dan saat itu hasil keluar semuanya merah, bahkan di bold sama radiologi, teman-teman. Hasilnya semua positif. ANA profile, ANA dsDNA, vitamin D posisinya kritis, normal di 75, saya cuma 8,1. Saya langsung dilarikan ke Mayapada Lebak Bulus dan saya dirawat penuh oleh Profesor Karnen Baratawijaya. Hasilnya gimana? Saya tidak bisa tahan dengan sakitnya. Tramadol, Sanmol, obat pereda nyeri apapun tidak ada yang mempan di badan saya, teman-teman.
Teman-teman tahu rasa sakit kepala dan tulang saya dari ujung jari sampai ke jari kaki, itu saya nggak bisa tahan sama sekali. Kalau misalnya saya boleh pilih, mungkin saat itu saya bilang sama suami saya lebih baik mati. Karena saya nggak tahan sama sakitnya itu. Tapi karena anak saya yang mencium saya, yang semangatin saya, di situ saya mencoba untuk menyingkirkan rasa sakit itu. Tapi nggak bisa, teman-teman. Saya ngeluh sama profesor saya nggak tahan prof kalau kayak gini. Saya mau mati aja. Saya bilang gitu. Nggak peduli, biarin aja, anak saya masih banyak keluarganya di sana. Saya bilang kayak gitu, masih banyak yang ngerawatin. Suami saya masih bisa dapat istri lagi yang jauh lebih baik dari saya, yang lebih cantik dari saya, yang lebih apa dari saya. Saya bilang, saya hanya orang yang penyakitan. Saya bilang kayak gitu. Putus asa, teman-teman, saya putus asa. Akhirnya profesor ajukan ACC ke asuransi prudensial. Saya menggunakan morfin dosis tinggi, teman-teman. Di saat seperti itu saya berpikir cuma satu, jika Tuhan memberikan saya kehidupan lagi yang kedua setelah ini, saya akan pakai dengan sebaik-baiknya. Itu janji saya saat itu, teman-teman. Karena saya mau anak-anak saya bahagia tinggal sama saya. Hanya itu impian saya saat itu. Dan teman-teman tahu, ternyata saya malah koma tiba-tiba, teman-teman. 21 Mei 2021 itu adalah hari di mana saya tertidur tidak bangun, teman-teman. Saturasi oksigen rendah, denyut nadi lemah, dan saya akhirnya dilarikan ke ruang ICU. Saya tidak sadar 3 hari, teman-teman. Saya koma selama 3 hari. Dan saya total ada di ruang ICU 1 minggu, teman-teman, saat itu. Dan teman-teman tahu, ketika saya sadar, anak saya lah yang memanggil. Saya merasa saya nggak merasa saya menginjakkan kaki di lantai. Saya merasa semua ruangan putih tanpa ada ujungnya, nggak tahu apa yang ada di depan. Saya berjalan terus menggunakan kaki saya, tapi saya nggak nampak kaki saya ada di bawah. Saya berjalan sambil saya menangis. Saya bingung, saya harus kemana, saya bilang. Tiba-tiba tanpa sengaja anak saya seperti teriak dari belakang, "Mami!" kayak gitu. Di situ jari saya mulai bergerak, kata ceritanya suster. Dari situ suster mulai video callan sama suami saya untuk memberitahu bahwa saya sudah mulai sadar, walaupun mata saya belum terbuka. Jari saya bergerak 1, berhenti, kata suster sebentar. Di situ juga mungkin ini ceritanya nyambung dengan si suster yang cerita nyambung gitu ya. Jadi saya sambung-sambungin, mungkin kurang lebihnya begitu ya, teman-teman. Lalu anak saya yang kecil juga teriak, "Mami!" Dari situ saya langsung mengepelkan tangan seperti saya pengen meraih sesuatu. Dari situlah suster mulai menepuk bahu saya. "Bu, ibu boleh buka mata, Bu. Bu, ibu masih di rumah sakit. Ibu masih sehat, Bu. Ibu buka mata." Saya hanya mendengar kata-kata itu, teman-teman. Dan saya bersyukur akhirnya disitulah saya sadar. Saya masih kayak orang linglung, teman-teman, pada saat saya buka mata. Saya tanya sama suster sama dokter yang ada di ruang ICU, "Saya lagi ada di mana, Sus? Saya lagi di mana, Dok?" Saya bilang gitu. "Kok saya pakai ini? Kok itu ada komputer? Kok saya pakai ini? Kok semuanya ditanya sama saya?" Kayak orang on lah gitu, teman-teman. Dokter menjelaskan pelan-pelan, "Bu, ibu gini segala macam." Sejak saya selesai dari ICU, disitulah saya di DSA otak, teman-teman. Teman-teman tahu proses DSA? Itu kuat ya, maksudnya itu diagnosa sangat kuat ya. Setelah koma, makanya dilakukan DSA untuk kelancaran pembuluh darah saya kembali di otak gitu, agar saya lancar lagi gitu. Tapi saya hilang ingatan, teman-teman. Separuh ingatan saya sampai detik ini. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang saya lupa, saya nggak bisa langsung paksa untuk mengingat, teman-teman. Tapi untungnya prudensial saya nggak lupa, teman-teman. Untungnya dia nggak kehapus, teman-teman. Hanya yang jelek-jelek saja ya, teman-teman, gitu pokoknya. Saya koma sudah selesai, disitulah pengobatan saya dilanjutkan dan saya bersyukur akhirnya lancar sampai ketemu di bulan September 2021. Profesor Karnen menyatakan, "Gila nih, kenapa Prof? Mukjizat, kenapa Prof? Hasil ANA dsDNA kamu negatif." Hah,
Yang benar saya bilang, kalau kamu nggak percaya, kamu cek lagi di tempat lain katanya gitu. Percaya nggak saya teman-teman? Nggak percaya. Gua terbang ke Penang teman-teman, Malaysia. Gua ke Glen Eagles, gua cek di situ. Ternyata benar teman-teman, Ana DNA negatif. Padahal kata si Prof itu tuh susah banget buat dari positif ke negatif. Tapi Ana profil saya tidak akan pernah jadi negatif teman-teman. Karena seorang autoimmune survivor itu hanya remisi, tidak bisa sembuh. Makanya kalau misalnya kalian ngajuin asuransi, terus nasabah kalian udah dibilang autoimun di rumah sakit, itu pasti langsung decline. Karena autoimun tidak bisa diterima di asuransi. Sama seperti cancer. Kalau dia sudah lewat 6 tahun, itu pun dia masih kena medical check lengkap teman-teman. Jadi nggak gampang. Kayak gitu. Satu persatu saya cobain teman-teman. Dari kiri ke kanan, infusan sampai ke jari-jari saya sudah diinfus teman-teman. Di jari. Saking udah nggak ada lagi yang mau diinfus, nggak tahu ruangannya di mana, sampai jari-jari tangan saya itu tuh pernah ada infusan. Teman-teman bisa tahu rasa sakitnya setiap hari seperti apa, itu semua linu teman-teman sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi walaupun saya terkapar seperti ini, 2021 saya tetap jualan asuransi di rumah sakit teman-teman. Saya tetap dapat MDRT saat itu di 2021. Saya punya pemikiran satu saat itu. Gue kemarin naik jadi AAD, harga diri gue ada di mana kalau sampai gara-gara sakit aja gue demosi turun ke bawah. No. Gue jualan rumah sakit. Suster nanya, Bu, ibu asuransinya apa? Perasaan kok sebentar udah ACC. Sus, sini duduk. Saya kan nggak bisa duduk, sus. Suster duduklah sini, saya bilang, kita ngobrol. Akhirnya satu persatu suster denger dan satu persatu suster tanda tangan. Bayarnya tahunan, karena itu dapetnya kan MDRT ya teman-teman. Walaupun saat 2021 saya bilang sama owner agency saya, maafin ya kok, saya nggak bisa dapet Star Club. Gila lu katanya, masih dapat MDRT aja masih bagus katanya gitu dia bilang. Karena apa? Semangat saya tinggi teman-teman waktu saya terkapar seperti ini. Habis ini saya akan masuk ke materi bagaimana saya akan fasting. Ada yang mau dengar materi saya? Ada yang mau ilmunya? Karena itu sudah dipakai di agensi lain dan saya bersyukur mereka naik jadi AAB katanya dan banyak katanya gitu. Ya jadinya saya kayaknya mau minta traktir makan nih sama mereka karena janji mereka begitu teman-teman. Ini obat-obatan yang saya minum, infusan saya yang ada di kiri dan kanan, serta morfin yang digantung. Ini morfin nih teman-teman nih. Nih. Yang ada di situ itu cairan morfin yang ada di situ. Jadi saya dosis morfinnya udah lumayan tinggi teman-teman saat itu. Terus kalau yang dibawa ke rumah saya bilang jangan, nanti takutnya kan kalau misalnya ada anak kecil gitu ya kan ngeri ya gitu teman-teman bawa-bawa morfin. Sampai waktu itu saya dikeluarkan surat kalau saya nongkrong di luar itu kasih aja surat ini kalau sampai kamu dites urin katanya gitu. Jadi saya sampai dapat surat teman-teman dari rumah sakit. Nah ini hasil dari Prudential yang saya cerita. Saya beli 2 rumah klaster di Jakarta seharga total 4,5 miliar. Lalu ini mobil impian saya beli mobil selalu tipe tertinggi teman-teman karena saya suka fasilitas dengan fasilitas paling tinggi ya teman-teman. Kenapa saya suka mobil besar? Karena menurut saya mobil besar itu gagah teman-teman dari dulu. Saya juga bersyukur karena saya terpilih brand ambassador PNG-nya Prudential di 2023 karena saya menjual asuransi kesehatan yang paling banyak katanya gitu yang waktu jadi brand ambassador saat itu. Karena yang kepilih cuma 9 orang ya teman-teman saat itu. Nah teman-teman tahu nggak kenapa saya lebih suka jualan produk kesehatan dibanding asuransi jiwa? Tahu nggak? Kalau produk asuransi kesehatan, walaupun memang nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun dia ngeklaim, dia pasti ngeklaim nggak? Sekali dia ngeklaim lagi. Disitulah cara kita untuk bisa menjadi dapat referensi dari mereka. Teman-teman harus layanin mereka sampai mereka dapat kamar, sampai mereka pindah kamar, masuk kamar, semua kalian harus layani.
Di situ adalah kunci utama. Ketika kita melayani seperti itu, kayak contoh semalam, sebelum saya ke US Team hari ini, tadi malam tuh saya pulang tuh jam berapa? Jam 12 malam, teman-teman. Saya dari rumah sakit nemenin nasabah saya karena pindah kamar. Beliau kena kanker hati. Saya pelayanannya sampai kayak gitu, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman ngelayanin kayak gitu, pasti teman-teman bakalan bisa maju. Bisnis ini adalah milik kita sendiri. Jika kita ingin sukses di bisnis ini, maka jalanilah sepenuh hati dan selalu tersenyum. Kenapa saya bilang selalu tersenyum? Ketika kalian bangun tidur di pagi hari, pasti kan kalian kan gak semua kan berdoa. Betul dong teman-teman? Setidaknya kalian senyum dan syukuri. Tepok dada kalian. Secara sadar tidak sadar, setiap pagi kamu bilang terima kasih. Terima kasih ya. Kamu sudah bangun pagi ini. Hari ini kita jalan yuk sama-sama. Hari ini oke ya, semangat ya, kita bisa ya. Dengan kalian hipnoterapi, jujur teman-teman, saya belajar hipnoterapi karena saya merasa minder waktu itu. Tapi sejak saya belajar hipnoterapi ternyata betul. Setelah kita menepok diri kita akan semangat dengan sendirinya. Ketika kalian bangun, kalian harus senyum. Terima kasih Tuhan, karena kamu udah membuat saya bangun lagi di pagi hari ini. Badan, kita semangat ya hari ini. Kita pokoknya harus begini. Afirmasi setiap hari teman-teman. Percaya deh, pasti Star Club di tangan, AAD gampang, naik AD gampang, Star Club gampang. Pokoknya afirmasi setiap hari. Setiap hari. Tahu nggak teman-teman, walaupun mungkin hari itu adalah hari yang menyebalkan untuk kita, tapi sifat positif itu akan datang sendirinya, itu nggak bakalan lama-lama teman-teman. Coba tester dulu teman-teman. Karena bisnis ini akan berjalan dari diri kita sendiri, leader kita hanya menjembatani. Saya boleh geser ini, saya akan masuk ke materi teman-teman. Berat loh ini. Harus cowok ya. Saya juga cowok sih sebenarnya. Covernya doang perempuan. Cukup. Di sini ada yang sudah jual PCA, pasti banyak lah ya US Team, pialanya serem ya kan. Aduh, saya gemeter kalau ngeliat pialanya. Di sini ada yang udah jualan PCA? Di sini siapa yang banyak jualan Pro Anugrah? Di sini siapa yang mau dapat cara saya menjual Pro Anugrah, PCA, PCB dan lain-lain? Teman-teman di sini siapa yang nggak punya relasi? Nggak punya relasi? Betul nggak punya relasi. Ntar nggak punya beneran loh. Kalau saya mah memang nggak punya. Betul. Caranya mau tahu? Kontak yang ada di handphone kamu ada berapa? Coba kamu buka. Leader kamu siapa? Leadernya? Orangnya yang mana? Oh nggak ada. Kamu udah berapa lama join di Prudential? Udah AJI? Belum AJI? Belum AJI. Di sini siapa yang baru tapi sudah AJI? Sudah? Ada relasi? Masih bingung buat jualan? Caranya gini. Kalian kan punya HP, teman-teman. Kalian punya kontak, pasti banyak dong, mau yang baru atau yang lama terserah lah ya, yang mungkin kalian dicuekin. Saya akan masuk nanti ada video juga, tapi videonya nanti dulu ya Bapak IT. Sebentar saya ngoceh dulu di sini. Teman-teman buka phonebooknya, lalu teman-teman tulis. Gini. Kenapa tanda tanyanya ada 5 nih? Yang namanya pesan itu kan tidak bersuara teman-teman. Kalau kita nggak kasih tanda tanya atau tanda seru atau titik banyak-banyak, itu tidak ada penekanannya ada di mana. Jadi cara WA bisa bersuara, caranya menggunakan tanda baca. Mau asuransi jiwa gratis? Kasih tanda tanya 5. Kasih titik 5. Mau asuransi jiwa gratis? Beneran gratis loh.
Mau asuransi jiwa gratis, beneran gratis loh. Segera balas chat saya untuk info lebih lanjut. Kalau misalnya mereka cuman ngerit, setelah beberapa menit ada lanjutannya lagi. Sudah? Sudah catat? Sudah catat ya? Saya seneng banget mainin kata-kata kalau di WA teman-teman. Karena menurut saya ini sudah saya bawa sehingga saya bisa ada seperti sekarang. Dapat Star Club, MDRT, saya selalu pakai ini teman-teman. Saya nggak peduli, pokoknya saya selalu pakai inilah. Kayak gitu. Dan sampai detik ini saya selalu memakai kata-kata saya sendiri walaupun saya sudah berbagi kepada kalian. Tapi saya yakin rezeki nggak ketukar, bener nggak teman-teman? Kalau kalian berhasil mendapatkan Star Club, jangan lupa saya ditraktir makan, jangan diem-diem aja. Ya teman-teman ya. Karena asuransi jiwanya gratis, persediaannya terbatas ya. Kasih titik-titik-titik. Yakin gak mau ambil asuransi jiwa gratisnya? Pasti dibalas gak? Bohong mereka gak balas teman-teman. Udah 2 kali nih kita WA-in. Pakai titik-titik, pakai tanda tanya. Udah 2 kali nih teman-teman. Ya. Kasih lagi yang kedua kayak gini. Bohong mereka gak jawab. Pasti mereka setidaknya akan bertanya, emang beneran itu gratis? Terus jawabnya gimana? Ayo kita ketemu. Jam segini bisa gak? Jam segini bisa gak? Jangan kalian pernah nawarin di WA. Karena ini cara untuk bisa ketemu sama mereka. Ini pakai cara saya. Buat yang baru-baru atau yang udah lama dicuekin, nih pakai WA ini. Nggak ada yang punya. Kalau ada yang dengar cara ini, itu mereka dari saya. Karena ini saya boleh ngerangkai kata-kata sendiri teman-teman. Begitu juga dengan PCB 88. Begitu juga dengan PCA amanah, PCA Pro Critical Amanah ya. Tinggal diganti-ganti aja kalimatnya teman-teman. Tapi ada tapi-tapinya. Kalau di WA, kalian sebelum sending, kalian baca dulu bener-bener. Penekanannya ada di mana tuh WA. Jangan langsung sembarangan kirim. Kalau misalnya punya leader, tanyain, der, ini kan si Cinesia nih yang kemarin jadi pembicara nih kan ngomong begini. Kalau saya rubah kata-katanya jadi begini, kira-kira bisa masuk nggak der? Jadi kalian putar sendiri kreativitasnya teman-teman. Boleh ya? Cara ini pakai ya. Misalnya Nes, udah pakai cara ini, tapi ternyata enggak goal juga. Boleh IT puter video ya saya yang pesawat. Teman-teman jangan ada yang main HP, rekam boleh tapi tidak ada boleh WA. Coba perhatiin dulu yang ada di depan.
Dapat? Dapat apa teman-teman? Ada hubungannya dengan kata-kata saya yang ada di depan? Hidup itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Kecelakaan bisa aja terjadi kapan aja, betul? Kayak ini kan saya ngambil kan itu udah dari zaman dulu punya video. Yang kemarin terbaru ada lagi kan pesawatnya kan? Apa? Jeju. Yang ini tadi Japan. Yang itu Jeju, ya kan? Terus ada lagi apa? Air Kanada ya kalau nggak salah. Terus ada KLM dan lain-lain ya, kalau nggak salah ada kurang lebih 5 atau 6 pesawat ya di akhir tahun kemarin. Itu saya videonya belum dapat karena yang Jeju itu ada yang terharu juga ya, kayak Tomoko tadi ya yang ada di video saya, bener nggak? Nah saya senang tuh teman-teman kalau ada video-video kayak gitu teman-teman. Bukan untuk nakutin, enggak gitu ya, tapi maksudnya itu bisa kita pakai untuk kuncinya kita teman-teman. Kalau Nes, 2 ini ternyata mereka tidak juga mempan. Teman-teman boleh ambil videonya di IT, saya kasih ikhlas teman-teman. Teman-teman boleh pakai video saya untuk bekerja di sini ya teman-teman. Tenang aja, Ko Sudin, boleh dipakai videonya ya Ko. Posisinya teman-teman, kalau misalnya dia juga tidak tertarik dengan kata-kata yang ada di sini, kalian kirimin video yang tadi itu di WA ya. Kirimin aja dulu. Habis dikirimin, itu kan video berapa menit tuh, kalian lihat. Setelah berapa menit berarti kan dia nonton. Kalian bikin lagi kata-kata. Kata-katanya kayak gini. Saya selalu menggunakan 2 kata. Coba. Coba dan bayangkan. Secara alam bawah sadar, ketika kalian menyebutkan kata coba dan bayangkan kepada mereka, secara nggak langsung mereka akan coba untuk membayangkan. Sampai sini ada yang mau nerusin? Coba bayangkan, jika video itu ada salah satu dari anggota keluarga kita. Ada yang mau sambungin? Saya kasih hadiah nih. Ada yang mau sambungin? Ayo tunjuk tangan yang mau sambungin kata-katanya. Coba Bapak. Tapi jangan di slide saya ya, di sini aja. Nah, coba sambungin. Habis ya spidolnya? Spidolnya habis? Oh masih bisa, dia masih bisa tekan-tekan. Thank you, thank you. Apa perasaan Anda atau anggota keluarga Anda? Salah, teman-teman. Tapi tepuk tangan buat Koko ini. Bahasa yang dari pertama kita tekankan, teman-teman, itu jangan dibikin jadi gambling lagi seperti kata-kata ini. Jika kalian memberikan kata-kata ini, maka mereka tidak akan bergeming, teman-teman. Kata-katanya terus gimana dong, Nes, kalau bukan kayak gitu? Ada lagi yang mau coba? Coba. Tepuk tangan dong, teman-teman. Waduh, berani loh dia nih.
Wih, kan gede banget, Bos. Nggak ada WA tulisannya gede-gede. Gimana? Hah? Gimana? Yang nggak gimana-gimana kalau ditanya. Itu namanya kita melemparkan pertanyaan yang harusnya tidak bisa dijawab sama orang-orang. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau coba? Oke, itu yang baju kotak-kotak di belakang. Nah, kan yang namanya bikin kata-kata memang gak gampang, teman-teman. Kalau gampang, saya nggak diundang CNV ke sini. Mana dia? Mana orangnya? Lagi meeting. Tidak lagi. Apa itu? Bahasanya apa itu? Yang kita sayangi tidak lagi bersama kita. Yang kita sayangi tidak lagi bersama kita. Oh enggak, kalau yang kita sayang, tepuk tangan teman-teman. Kalau kita tulis yang kita sayangi tidak lagi bersama kita, coba deh, kamu dari tadi ngerekamin saya jadi malu. Coba tes. Ya di situ nggak apa-apa, kalau muat, kalau nggak muat baliknya lagi boleh. Kalau nggak muat ke belakang boleh bro. Jangan apa nuduk-nuduk gitu, nanti syaraf kejepit. Nggak muat di belakang bro, putus-putus di antara nggak kebaca. Teman-teman nggak kebaca, kayak kata-katanya ada yang masuk tapi ntar itu jadi bahan yang terakhir. Cukup. Jika waktu bisa berputar ke masa lalu, apa yang kamu pikirkan dan upayakan? Itu nanti ada di belakang ya teman-teman. Tepuk tangan dong buat temennya. Thank you. Nah, teman-teman kalau kita sudah memakai kata coba dan bayangkan, upayakan itu ada di belakang teman-teman. Jika itu dia tidak mau bergeming tentang yang ketiga ini juga teman-teman ya. Berarti orangnya bapuk ya teman-teman. Atau mungkin dia udah tahu kalau kita bakalan jualan asuransi dia gitu ya teman-teman. Jadi gini, coba bayangkan jika video itu ada salah satu dari anggota keluarga kita. Jawabannya apa? Tambahin. Jawabannya cuma satu. Apakah kita sudah siap menerima semua yang terjadi? Kalau bisa, kata semuanya ini di bold. Lalu, kasih paragraf, tambahin lagi. Sobek kan tuh. Saking semangatnya kan. Uang sekolah anak, spill satu-satu. Cicilan rumah. Lihat yang dituju itu siapa ya teman-teman. Cicilan mobil, makan sehari-hari, Pampers. Kalau dia ada anak kecil ya teman-teman, Pampers, susu, ya kan? Apalagi teman-teman? Apalagi? Ada ide lagi? Apalah itu ya pokoknya dan lain-lain lah ya. Nah, uang sekolah ini udah uang sekolah nih yang pertama. Ya, jadi teman-teman lihat yang dituju. Jadi gini, kalian broadcast message itu harus satu-satu. Dan satu lagi saya pesan,
WA-nya jangan budek. Tahu nggak WA budek kayak apa? Yang checklistnya itu nggak warna biru. Itu namanya WA budek. Kalian WA kayak gini gimana kalian bisa lihat dia udah baca apa belum, teman-teman, kalau WA-nya budek? Saya sampai detik ini orang dibudak-budekin WA-nya, saya nggak mau karena saya nggak bisa ngontrol ini. Dia udah balas saya apa belum? Dia udah baca apa belum? Kalau kalian mulai sekarang mendingan WA-nya jangan dibudekin. Kalau memang kalian nggak mau baca WA itu arsipkan aja. Kalau kalian budekin kalian rugi sendiri beneran. Kalau kalian udah WA kayak gini ternyata dia jawab gitu kan, atau dia nggak jawab, kita nggak tahu. Jadi sambungin teman-teman dari depan. Saya ulang ya. Mau asuransi jiwa gratis? Beneran, kalau misalnya kalian voice note boleh juga. Voice note boleh juga, tapi nadanya seperti yang saya ngomong. Mau asuransi jiwa gratis? Beneran gratis loh. Segera balas chat saya ya untuk info lebih lanjut. Itu kalau kalian voice note. Kalau kalian WA begini susunannya. Agar di sininya terjadi penekanan dan kelihatan. Oke? Nah terus, kalau dia nggak bergeming, WA lagi. Karena asuransi kalau budak kan nggak kelihatan kan, dia udah baca, ya kan? Nah kalau dia nggak budak, kita bisa lihat, oh dia ternyata nggak bergeming. WA lagi teman-teman. Karena asuransi jiwanya gratis, persediaannya terbatas ya. Yakin nggak mau ambil asuransi jiwa gratisnya? Itu kalau nada, kalau kalian voice note lagi. Tapi kalau misalnya WA ya kayak gini lagi teman-teman susunannya. Ada titik, gratisnya panjang, itu adalah penekanan. Penekanan di mana kita itu penekanannya berarti ada di sini teman-teman. Oke, nyampe sini ada pertanyaan? Nggak ada? Lalu jika dia nggak bergeming lagi, keluarkan video yang tadi saya kasih ke IT teman-teman. Itu teman-teman boleh ambil ya, nanti minta sama leadernya masing-masing ya. Kan karena kan biasanya kan leader ya yang ngambil. Leader nanti boleh ya dibantu timnya untuk bisa jualan dengan baik. Kata coba dan bayangkan. Setelah kalian kirim video, melihat dia sudah nge-read video itu sekitar berapa menit, kira-kira responnya itu apa sih kebanyakan? Serem banget nih. Pasti begitu. Lu kirim video apaan itu? Katanya nakut-nakutin gua aja lu. Nah, coba bayangkan. Nih voice note, kalau mau voice note. Jika di dalam video tadi terdapat salah satu anggota keluarga kita. Apakah kita sudah siap menerima semua yang terjadi? Di terjadinya ini tanda tanya nih 5 kali. Ini nggak muat nih tanda tanyanya. Di sini tekankan tanda tanya teman-teman. Langsung sambungin lagi. Jangan pakai apa perasaan Anda dan lain-lain ya. Jangan dipakai kata-kata itu. Kenapa? Karena kita nggak butuh perasaan teman-teman di sini. Karena kita kan sudah menyetel secara alam bawah sadarnya mereka. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa seperti ini teman-teman. Langsung uang sekolah anak, cicilan rumah kalau voice note gitu. Uang sekolah anak, cicilan rumah, cicilan mobil, makan sehari-hari, pampers, susu, apapun itu. Kalau ingin diupayakan agar semua siap sebelum resiko, ini siapnya kalian boleh pakai ini. Boleh pakai penekanan juga di kata siap. Sebelum resiko apapun terjadi, segera hubungin saya. Setelah mereka menonton video, jika memang mereka benar-benar menonton video dan menyimak chattingan kita dari awal, nggak mungkin kalian nggak closing walaupun cuma 300.000 per cinta teman-teman. Nggak mungkin.
Karena yang sudah-sudah mereka memakai cara saya dan tutur kata serta nada yang benar-benar ngikutin saya, semua rata-rata closing teman-teman. Bahkan mereka banyak yang promosi juga dengan kata-kata saya. Jadi teman-teman coba tester. Kalau misalnya benar, ya jangan lupa, saya kan kantornya di Power Vision, boleh nanti cari Cici, saya mau traktir Cinesia makan gitu. Ya kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Begitu juga, oh iya, apa kok? Mikrofonnya apakah ada lagi? Tes, ya. Pagi. Siapa namanya kok? Iya, Lius. Siapa Lius. Lius. Iya. Oke, mau tanya dong. Ini setelah kita chat, terus yang masih belum ada respon juga, apakah kita yang berinisiatif call atau mau melanjutkan pertanyaan berikutnya lagi masih ada, atau kita forget it? Kalau sudah posisinya pokoknya maksudnya udah berlembar-lembar, cukup stop sampai sini aja teman-teman. Jangan di WA lagi. WA lagi nanti seminggu kemudian. Hey, masih ada nih beberapa slot untuk asuransi jiwa gratisnya. Mumpung masih ada, pokoknya kalian promo seakan-akan kalian lagi broadcast. Padahal yang kalian WA ya orang itu aja. Jadi kalian jangan ngejar. Kalau kalian ngejar, kalian gak akan dapet. Tapi kalau kalian tarik ulur, pasti closing walaupun gak hari itu. Mungkin bisa saja mereka akan bertanya, tapi mereka belum sempat ada waktunya, betul gak? Karena ketika mereka membalas WA kalian pasti akan langsung minta temu janji, betul gak? Sedangkan misalnya mereka masih ada di luar negeri, atau misalnya mereka masih ada di luar kota. Jadi kita nggak bisa tahu gitu loh hatinya mereka. Karena apa? Karena saya pernah broadcast ini ke salah satu suami istri, tapi beliau saat itu lagi ada jalan-jalan di Turki. Mereka memang cuma ngerit. Seminggu kemudian saya WA lagi dan dia langsung ada tanggapan. Iya sorry kemarin gua nggak balas WA lu. Padahal lu udah panjang kali lebar kali tinggi. Gua pengen nanya tapi waktu itu gua ada di Turki. Gua mau nanya nih kalau asuransi jiwa buat gua sama suami gua berapa? Gua ngambil 3M, suami gua 3M atau kita 5M, katanya gitu. Waktu itu zamannya masih ada perwarisan sebelum akhirnya diganti sama Provision. Saya bikinin. Tapi ada drama lagi. Ketika malamnya saya mau ke rumahnya mereka, ada orang, saya sebut aja ya, ada agensi dari Allianz bilang ke dia, dan itu tetangga dia 4 atau 5 rumah dari dia. Lu ngapain beli asuransi jiwa katanya sama Prudential? Rugi katanya, dia bilang gitu. Nanti katanya itu di zaman gak tahu kapan value-nya berapa katanya. Tahu jawaban saya? Ada yang mau tahu jawaban saya atau kalian tahu apa yang akan saya jawab? Saya balik lagi ke sini teman-teman. Temen lu itu yang bilang, aku bahasanya gitu ya penekanannya. Temen lu itu pakai voice note. Aku nggak pakai WA lagi teman-teman. Temen lu itu mau nggak disuruh tanda tangan di atas materai? Jika terjadi sesuatu sama suami lo kemudian hari, nggak tahu itu kapan, bikinin uang sekolah, cicilan rumah, cicilan mobil, makan, pamper, susu anak lu, kira-kira dia mau bayar nggak? Apa jawabannya? Ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah Nes katanya. Dia nggak mungkin mau bayar, bla 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 gitu dong. Sekarang balik lagi ke lu. Menurut lu nih, lu coba deh bayangin dulu. Nah, makanya kenapa saya bilang saya selalu memakai kata coba dan bayangkan. Secara nggak langsung mereka akan membayangkan apa yang saya bicarakan. Jika amit-amit nih, lu nggak jadi ngambil sama gua, tiba-tiba tahun depan laki lu kecelakaan di jalan. Karena gua kenal.
Terus karena dia udah bikin emosi. Jadi saya pancing lagi emosinya. Gas. Saya bilang gitu, karena kan ini seumuran ya gue ngomong. Jadi makanya kalian lihat-lihat dulu kan, yang tahu nasabah kan kalian. Jangan yang baru kenal terus kalian gituin, kalian diblokir bisa-bisa ya kan. Lu bisa pikir nggak? Lu bisa bayangin nggak si Ce? Aku panggilnya si Ce namanya. Kalau sampai itu terjadi sama laki lo, atau kita sebutlah tertanggung utama lah kita ngomong gitu. Saya contohin siapa gitu namanya gitu, yang bukan namanya dia gitu. Misalnya terjadi nih 1 tahun kemudian, lu sanggup nggak bayar ini semua? Iya juga sih Nes, tapi kan kalau misalnya mau ngomong value kan, kita nggak usah ngomongin value lah yang panjang-panjang ke belakang. Emang lu tahu tanggal mati lu tanggal berapa? Gue bilang. Tekenin gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mereka giliran udah oke, tiba-tiba dicumi-cumiin, gak jadi mau ambil. Langsung tekenin kayak gitu. Temen lu mau tanda tangan kontrak kak di atas materai, kalau sampai laki lu meninggal, dia mau bayarin uang sekolah, cicilan rumah, cicilan ini, cicilan itu, uang les, ini segala macam, puyeng dah dia deh kalau udah digituin. Akhirnya apa? Ya udah Nes, lu tetap kesini ya. Emang gua lah udah jalan ke situ, gua bilang lu tungguin aja. Ya, jadi kalau kalian prospek dimanapun, kalau kalian merasa diri kalian itu bener-bener financial planner atau konsultan keuangan, nggak usah takut. Terus lagi kalian nggak usah baper kalau ditolak. Yang bodoh itu mereka. Kenapa saya bilang yang bodoh mereka? Loh, kita kasih duit kok ke mereka. Mereka beli uang kecil, mereka beli uang besar dengan uang kecil, betul? Coba kalian bayangin deh. Misalnya contohnya kayak kemarin, dia ngambil UP Jiwa, akhirnya suaminya 5 miliar, dianya 2 miliar gitu. Suaminya tuh kalau nggak salah preminya itu per bulan 5,7 kalau nggak salah ya. Saya lupa inget. Itu coba 5,7 kali 5 tahun. Bukan, warisan. Dapatnya 5M. Gua bilang lagi, lu kemana nyari rumah harga 5,7 juta sebulan kali 60. Dapatnya 5M. Kira-kira mikir gak? Mikir. Gak mungkin mereka gak mikir teman-teman. Iya juga ya Nes katanya. Sekarang gini, sorry ya, siapa di sini yang basicnya agent property? Sorry ya, saya bukan dengan jelekin properti, tapi zaman sekarang menurut saya properti itu tidak bisa masuk teman-teman. Kenapa? Pajak, betul? Dia cicil harga rumah 3M jadi berapa M? 5-6M, betul nggak? Belum pajak tahunan, PBB. Belum maintenance rumah. Sekarang kalau mereka kasih aset di properti, kalau mereka bukan buat rumah tinggal, mereka rugi teman-teman. Apartemen, nyusut kayak mobil. Beli apartemen 300 juta, 10 tahun kemudian kita jual, nggak tahu ya apartemennya harganya tinggal 150 juta. Bukan malah untung. Beli apartemen sama kayak beli mobil, betul? Ya seperti itu jalan ceritanya. Kalian harus punya ilmu banyak-banyak, mengetahui tentang bagaimana cara handling objection ketika kalian ada di lapangan. Dan satu lagi, jika kalian merasa kalian ada di jalur yang benar, kalian jangan pernah takut untuk berbicara. Cara ngomongnya kayak saya gini, jangan malah, iya kalau ini begini, aduh dihantem kalian. Cara ngomongnya harus kayak saya. Ya lu pikir, suruh tanda tangan di atas materai. Bisa nggak dia kasih ini semua fasilitas buat keluarga lu? Kalau bisa, lu boleh nolak kedatangan gue. Tapi sah ya, tanda tangan ya di atas materai ya, kasih tahu. Sekarang kalau lu temuin gue face to face sama tuh orang, gue akan berbicara seperti ini. Kira-kira yang malu siapa? Gue atau dia? Ya udah. Akhirnya closing nggak? Closing teman-teman. Akhirnya closing lagi, besoknya closing lagi. Akhirnya referensi lagi, dapat lagi. Ya sudah, seperti itu aja. Mereka akan suka gaya bicara kita, walaupun tegas. Yang penting bener. Kalau kita nggak bener,
mereka pasti akan ngegambling.